Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dalam pasal 65 ayat 1 huruf B dan C. Kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menetapkan perbu. Artinya, kewajiban membuat perbu adalah bagian dari pelaksanaan perda. Jika tidak dilakukan maka dianggap tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah. Adapun sanksi administrasi pasal 68 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 23 2014, kepala daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 67 dapat dikenakan sanksi administrasi. Pertama, teguran tertulis ringan, penghentian sementara hak keuangan, bahaya Pak. Bahkan usulan pemberhentian menjadi pemberhentian sebagai kepala daerah melalui mendagri ke presiden. Ini bahaya sekali. Nah, kewajiban kepala daerah pasal 67 huruf A dan B memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya Pak, jika tidak menindaklanjuti perda dan perbu lebih dari 1 tahun, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi kena teguran dan evaluasi dari gubernur atau mendagri. Ini yang bicara bukan di normal. Makanya kemarin kaget, saya kan berdak-berdak. Saya itu didukung oleh teman-teman kita, Pak Win tampil didukung dan intelijen ya. Karena kita kan sejak tahun 80 ya, kita bergelut soal pemerintahan seperti itu. Alhamdulillah, Bapak ini kan miranya apa ya? Baru persoalan ini kan terangkat ya, persoalan pemberdayaan santri. Jangan sampai nanti yang kena tegur itu kan mungkin bupati urusannya banyak, tapi di sektor ini hukum ini penting. Kalau kesah sih, cair kan gitu ya. Tapi dia nggak ada Pak. Makanya saya menghadiri mewakili NU 2 kali. Pertama di kabupaten, ketika ada ada ini loh, pengusaha datang. Pas saat sampah itu loh, saya ngomong, kenapa perda tentang CSR kok bilang semua Kudus ini gemang kita harus dinamil. Tapi nggak tahu nih, dulu itu ada kita diundang perda tentang CSR. CSR itu adalah keuntungan 1-3 perusahaan swasta. Tapi untuk saya Pak, siapa itu? Saya di hubungan Pak Jarum sudah membuat membantu tsunami. Itu berapa nilainya itu? Bayangkan sekarang guru kita, ini saya membuat Jarum ini ya, karena ibu-ibu muslimah kita kemarin saya didatangi tulis, aku masuk 4:30 pulang jam 5 sore. Iya, betul. Ini hal-hal anak itu terus gimana hilang? Kang Sanusi itu bersoco, karang bulan, loh, sebenarnya kalau haji kan gitu. Dan bapak protes istrinya itu, dan karangan, narkotaan gitu. Ini saya kan pengacara biasa, berantem dengan pengusaha, tidak takut saya itu, dan seperti itu. Nah, terus kalau 20 program keunggulan saat Ani Belinda sekarang ini, uang dari mana? Memang dijanjikan kakak seperti itu, katanya nanti ada dana juga. Itu sudah lama lagu-lagu. Yang paling kalau memang berani itu memang perda CSR ini. Tapi saya agak pesimis kali teman-teman legislatif dan pemimpin yang baru sekarang kalau berhadapan dengan swasta. Kami yang biasa sebagai perilaku devian ya, lawyer buruh, itu biasa kami. Makanya kalau memang kita ini Mas Arwi, saya ingin mengajukan 2 ini aja rekomendasi, perda CSR dan perda tentang pesantren. Perbu ini, iya, kita ingin apa? Ini kan akhirnya kalau masing-masing SKPD ini kita nganu Pak, menurut kemampuan Pak, anggaran ya wes mandek kabeh, dua abang. Hidup pesantren. Ya, sabar-sabar. Jadi anak saya itu mondok di Itihadul Falah dan baru semati, anak kembar saya itu 9 tahun paham sekali. Biar terus seket, masya Allah. Masak ini, anak saya itu masak. Masak ini masih saya jadi pengurus itu. Bukan feodal kan ya? Bukan feodal, pas nih. Karena kalau saya
merasakan seperti itu. Makanya saya ingin berontak itu kan. Dan saya terpaksa itu karena apa masalahnya? Saya ingin jeruk bersih dia sekretaris. Karena persahabatan di bulan itu lebih nyaman daripada di politik. Iya. Jadi saya sejak beliau jadi bupati tidak pernah satu kali pun saya menghadiri tasyakuran. Ya jaganya ini. Mas makan. Benda tepani omong. Jadi tolong sampaikan 2 hari sanksi bicara Pak Ibu. Jadi secara normatif bisa saja orang berseorangan kemudian kirim surat ya, komplain kepada bupati, tidak apa itu sah saja. Santri memberikan kebebasan seperti itu. Jadi itulah. Kalau hanya dibatasi 3 opsi itu, apakah seperti itu? Kalau hanya ini saja, ada 3 uji etapa ini ya. Ini bagian hukum harus tahu soal ini ya. Tapi ini kan kita deadline-nya ya itu menurut saya. Ini anggaran perubahan penetapan sudah dimulai Pak ini. APBD 2026. Derek, ini harus cepat ini. Biar nanti masa orang ini, biar saya katakan itu gimana? Apa? Kita bisa langsung ya kan? Eksekusi seperti itu kan gerakan Pak. Iya ya terus. Iya, gerakan seperti itu memang. Jadi gerakan informal seperti itu ya. Tapi artinya ketika kita masuk di anggaran penetapan, ya harus mobilisasi beberapa partai ya, jangan hanya satu partai ya. Pengalaman kami di KONI, ya kan, nggak bisa kita. Banyak partai lagi ya, banyak partai. Ya. Jadi saya kira itu ya. Banyak partai semakin ngeluh. Saya menunjukkan bahwa FBD ini bersyukurlah bantah putus terhadap Asma. Oh, Suprin. Iya. Jadi kalau ada wartawan dia itu silakan nanti. Oh ada Pak. Biar nanti apa? Dan itu nggak no viral no justice loh kita. Harus viral dulu. Publikasi. Biar nanti akan hukum jadi penting nih. Pak Adi akan cari dia nanti ya. Iya, kalau hanya sekedar ini ya tidak ada artinya. Kita publikasikan soal ini biar Diwan juga dibelek. Diwan kan senang kok. Saya punya posisi tawar nanti ya kan. Dongharing. Lah iku sing tumbarenge ngene. Kita merdeka saja, ini kan norma bukan pendapat pribadi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat Haji Yono, ini sangat menarik ya. Peluang pesantren itu akan lebih besar. Pertama, sebelum dana daerah definitif Pak ya, ini bisa menjadi peluang bagaimana kita menjadi agen untuk perbaikan dan kemajuan pesantren di Kabupaten Kudus. Yang kedua, yang harus dicatat dan di bold ya, di garis tebal itu bahwa kita Kabupaten Kudus itu seharusnya beruntung dengan kehadiran Asma. Tetapi catatan yang paling penting sebenarnya setelah melewati beberapa tahun perda yang setelah keluar, tapi kita belum juga menerbitkan perbuk, ini juga berbahaya bagi pemerintah di Kabupaten Kudus. Ini memang harus segera ditindaklanjuti dan waktunya itu seharusnya memang tidak boleh secepat kilat seperti itu Pak. Karena partisipasi masyarakat itu juga dibutuhkan, termasuk di kalangan pesantren. Kebetulan yang hadir dalam kesempatan kali ini itu adalah para kiai, para gawagis ya, para agus-agus, para asatid dan juga santri progresif seperti Pak Supri. Progresif. Yang tidak terlekam oleh waktu Pak Supri itu. Krononan kiai gitu. Iya. Krononan. Oke, yang terakhir nanti sebelum saya tanya jawab, kita berikan kesempatan juga kepada Dr. Kiai Haji Dr. Abu Khair, perspektif akademisi bagaimana sih seharusnya seperti itu perbuk pesantren ini dan apa kendalanya dalam konteks akademisi sehingga santri itu tidak hanya menjadi masyarakat pinggiran gitu ya. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kalau mati para alim, para ulama, para sepuh, sedaya para kiai, para gus kang tansah kula hormati. Langkung Bapak Wiono Wakil PCNU Kudus kang tansah kula hormati. Bapak saking Padi dengan bagian hukum dan Kesra yang kami hormati, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Matur nuwun dumateng Pak Muhtadur, alumni Al-Ghazini yang selamat ya. Alumni asli kayak gitu. Alumni asli. Lulus. Lulus. Jadi saya itu juga bertanya-tanya, kenapa yang banyak di Al-Ghazini kok Madura? Ternyata karena sejarahnya itu yang sangat kuat. Ya, karena ada cerita-cerita legenda itu, sehingga orang Madura itu resote ya di Al-Ghazini karena ada cerita legenda tentang Syekhul Khalil itu. Dan Pak Mutur keberkahannya termasuk yang berkah. Amin. Barokah yang kula hormati. Bisa untuk neng di kula guru niku, Pak. Oke, nggih. Niki direk mawon karena niki FGD nggih. FGD niku mboten apa? Mboten rumah saya, mboten rasa motor-motorengan. Tapi yang pasti ngeten, dari Pemda alhamdulillah terima kasih dari Pemda, dari Bidang Hukum dan juga Kesra yang mau hadir dan mendengarkan tentang masukan-masukan terkait dengan perbu pesantren atau nanti namanya apa. Kalau lihat perdanya kan Perda fasilitasi pesantren, ya, fasilitasi dan pengembangan pesantren. Mungkin perbunya nanti apakah selaras akademik itu atau nama yang lain. Tapi yang pastinya Pak, jadi perbu memang kita sepakat, tapi Pak Wiono sudah sangat detail menyampaikan dari analisis terkait dengan bagaimana sebuah perda berjalan dan bagaimana perbu harus kemudian menyambut dari sisi operatifnya. Karena perda itu tidak bisa jalan tanpa perbu, maka perbu itu kakinya, jadi memang harus benar-benar bisa menyerap secara detail operasional bagaimana sebuah perda itu berjalan. Nah, bedanya perda pesantren dan perda-perda yang lain. Kalau perda yang lain itu kan arahnya itu kan biasanya pada satu bidang. Tapi kalau begitu perda pesantren ini yang diurusi manusia dan bidangnya banyak. Jadi artinya gini, kami termasuk yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan Asma. Yang kedua juga salam dari Ketua RMI PWNU Jawa Tengah, Gus Watu Bati yang hari ini belum bisa hadir bersama dengan karena kebetulan hari ini juga kita sedang diskusi secara serius FGD di PWNU terkait dengan bagaimana penataan sarana dan bangunan pondok pesantren. Kita bekerjasama dengan UNDI, bekerjasama dengan Unisula, bekerjasama dengan Unwahas dan berbagai kampus yang punya fakultas teknik sipil untuk kemudian mau memikirkan bersama tentang bagaimana seharusnya sarana pesantren agar apa yang terjadi di Al-Ghazini cukup selesai di situ dan yang lain nanti akan lebih baik lagi ke depannya. Para yai, para gus yang kula hormati. Jadi perbu itu memang harus bisa menjadi detail operasional dari sebuah perda. Tapi yang harus hati-hati juga, terlalu detail itu juga masalah. Apalagi kalau yang detailkan tidak paham tentang pesantren, itu kan jadi masalah. Karena sementara ini banyak Pemda yang memang perlunya mendengar dari para gus, para kiai semacam ini, perlu itu sebenarnya. Karena sementara ini di banyak atau di Pemda-Pemda itu memahami pesantren itu kayak sekolah. Jadi pesantren itu masih jangkut seperti madrasah, seperti sekolah, bahkan menurut saya kadang-kadang yang anggap pesantren itu kayak madrasah dinia. Sehingga urusannya terus kemudian Kesra. Jadi urusannya kemudian terus bidangnya di Kesra. Padahal sebenarnya kalau kita mau pesantren harusnya fasilitasi orang. Maka perbunya harus nanti berbicara Pak. Jangan sampai kemudian nanti ketika perbu ini mengatur fasilitasi pesantren nanti kemudian semuanya diserahkan atau penjelasan atau prakteknya adalah hanya di Kesra. Karena bidang Kesra itu kan hanya pada bidang keagamaan dan bidang sosial.
Sementara nanti pondok pesantren itu tidak berhenti di situ. Bahkan kalau kita lihat di Kudus misalkan, kita punya di Kudus itu pesantren-pesantren yang punya situs. Misalkan kayak yang Quran dengan Dahya Awalinya. Saya itu kemarin di beberapa kali pertemuan dengan teman-teman dari Selangor, itu ternyata ada data di sana, tapi ini perlu digali oleh Asma juga nanti. Menjadi duit bupati ini dari studi, iso riset di Malaysia. Maksud saya ternyata ada data di sana yang masih tersiar, tapi kita perlu menggali lebih dalam. Salah satu raja di Kedah itu muridnya Mbak Rani, Sultan Mbak sana. Artinya kalau itu ada di fasilitasi itu sampai berbicara begitu, bagaimana pesantren juga kemudian mengembangkan itu kan menjadi aset pemuda. Nggak main-main kan kalau kemudian sampai ketemu begitu, bahwa kemudian ingat kalau namanya santri itu sampai kapan santri Mbak? Sekalipun dia jadi raja, itu kalau diingatkan bahwa gurunya itu Mbak Rani gitu, ya kira-kira ya tetap semua. Nah kalau sudah sampai begitu, maka ya kita nggak raja di sana itu ya raja gitu, bukan kayak kita raja kupiah atau raja. Artinya raja kita kan simbol gitu loh. Kalau di sana kan raja memang punya kekuasaan, punya sarana, punya fasilitasi, sehingga itu punya fasilitas maksud saya bisa kemudian dikembangkan. Sehingga kalau bisa Pak, Perbu nanti jangan hanya pada desa, tapi lintas OPD Pak. Jadi lintas OPD. Karena di pesantren ini, apalagi Bapak tadi menyampaikan, di perdanya kan juga sudah berbicara bahwa pesantren itu ada bidang atau ada pendidikannya, ada pemberdayaan masyarakatnya. Bahkan kalau di dalam undang-undang mestinya aturan 1 itu dengan adanya bidang dakwah. Ya, ada bidang dakwah. Jadi ada pengabdian masyarakat, ada fungsi pendidikan dan juga ada fungsi dakwahnya. Nah, karena dengan tadi perda hanya mengangkat 2 tentang pendidikan dan juga pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, ya monggo mungkin kalau sekali lagi karena Perbu tidak akan bisa melampaui perda, itu kita sepakat juga. Ya nanti perdanya yang harus direvisi lewat jalur-jalur legislasi yang memungkinkan nanti ke depan. Ya namanya kadang-kadang kemarin itu kan perda lahir itu kan karena kayak asma-asma gini. Nah iya, maksud saya itu kan tidak dari kajian yang mendalam, ada satu keinginan yang besar, tapi seringkali kan karena tuntutan dan seringkali bukan hanya, tapi diawali dari harapan untuk mendapat untung gitu loh. Maka seperda itu di sini Mei ya Pak. Nah Mei berarti sudah lumayan. Karena biasanya di mana-mana itu perda masih di 22 Oktober. Nanti Perbu di 22 Oktober. Jadi maksud saya itu selalu mencari titik momentum dari santri gitu. Sehingga ya memang bagus juga, tapi kan kesannya ya kalau nggak diuyak-uyak nggak muncul gitu. Nah makanya nih harapan kami Bapak nanti kalau Perbunya detail teknisnya jangan sampai pesantren itu nanti hanya dirumahkan pada bidang pendidikan saja. Apalagi sampai lebih kecil lagi hanya bidang sosial dan keagamaan. Kalau dalam sosial keagamaan nanti bantuannya sidik Pak. Karena ini kayak ya kita ngomong bantuan tapi ya ini rahasia saja. Artinya itu efek, maksud saya jangan tujuan utamanya. Tujuan utamanya kan kita bagaimana pesantren ini kemudian benar-benar diakui oleh pemerintah, kita mendapat rekognisi dari pemerintah, kita mendapat afirmasi dari pemerintah, dan kita mendapat fasilitasi dari pemerintah yang selama ini kita ditinggalkan. Ya, jadi Bapak kalau sejarah kan jenengan sudah sangat paham ya. Di kami itu merangkai sejarahnya sudah luar biasa. Jadi bahwa pesantren kami itu pesantren sampai dengan desa sangat paham tentang apalagi Kudus gitu. Jadi bahwa yang menjadikan masyarakat baik begini ya pesantren, masyarakat juga dididik oleh pesantren. Tetapi pengakuan terhadap urusan pesantren ya baru-baru saja. Kalau jenengan perhatikan pengakuan negara terhadap sekolah itu sejak Indonesia Merdeka. Sejak Indonesia Merdeka sudah diakui semuanya. Saya
Bahkan biar ibu ibu saya itu dikategorikan oleh pemerintah B3B. Jadi termasuk dianggap buta aksara ibu saya itu. Padahal ibu saya itu Qurannya lu lancar, mau cara pegon lu lancar Pak. Ibu saya itu pulang ngajinya itu arah pegon, kita Majmu'ah Syariah itu, punya bangun bahasa darat itu. Setiap habis isya itu ibu saya ngajar. Tapi itu oleh pemerintah dikategorikan buta aksara. Mergo ibu kula niku iso maca latih. Jadi tanda tangan itu saged ngene Bapak kula wafat. Jadi begitu Bapak kula Mbah Ridwan itu wafat, karena Mbah Ridwan itu adalah PNS, punya pensiun, wafat itu ibu saya kan terpaksa harus tanda tangan ke kantor pos. Akhirnya itu belajar tanda tangan. Karena tanda tangan berlakunya, tanda tangan itu balik. Artinya ibu saya dan buta aksara hanya karena tidak bisa membaca Latin. Itu loh Pak, bahaya gambarannya. Itu terus lama sampai kemudian tahun 74 aja baru madrasah kita yang diatur oleh pemerintah dengan SKP 3 Menteri itu. Nah, pesantren itu tetap ditinggalkan terus. Pesantren ditinggalkan terus. Kita itu alhamdulillah pernah dibantu ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 dengan membagi pendidikan atas 3 jalur formal, informal, dan non-formal itu yang bisa menerjemahkan dengan indah sehingga teman-teman pesantren dapat pengakuan ijazah itu baru Pak Qodri Azizi. Jadi begitu Pak Qodri Azizi, Dr. Qodri Azizi itu beliau menjadi Dirjen Bimbaga di Kementerian Agama. Karena beliau itu asli santri alumni Butuhia. Beliau itu akhirnya berani membuat terobosan mengakui lulusan pesantren. Jadi ijazah dari pesantren, lulusan dari Tegalrejo, lulusan dari Lirboyo, lulusan dari Sarang, itu cukup ketambahan surat keterangan 1 lembar dari kasih PD Potren Kabupaten itu sudah dianggap lulusan formal, bisa nyalon lurah, bisa nyalon mudin. Itu pada Pak Qodri Azizi dengan alasan ini juga lembaga pendidikan non formal gitu. Itu nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 itu karena terobosan. Tetapi pengakuan ini kan tidak nasional gitu, tidak kuat. Kenyataannya beberapa kali kemarin ketika ada lulusan Sarang nyalon lurah kan kira juga tapi karena dianggap tidak lulus, tidak punya ijazah. Pemerintah memberi ruang berikutnya ketika diterjemahkan dengan peraturan pemerintah tentang pendidikan non formal itu yang kemudian lahirnya di banyak-banyak pesantren apa yang kemudian disebut PKBM. Nah ini Pak, pesantren itu apal Alfiyah, apal Quran, ijazahnya disamakan dengan anak jalanan perempatan itu Pak. Karena di PKBM yang jatuhnya 4 mata pelajaran itu. Sementara keahliannya nahwu, sorok itu kan tidak ada di jasanya. Padahal justru keunggulan pesantren kan di situ, itu tidak terakui. Maka kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 18 ini menurut saya memang luar biasa karena di sini kemudian ijazah pesantren itu gambar Garuda. Nah, kalau sudah tahu ijazah pesantren yang pesantren adalah PDF itu tuh kopinya Garuda padanya Pak. Tapi mata pelajarannya nahwu, sorok, ilmu tafsir, liwat. Loh bahkan yang Mahat Ali ini sudah sampai S3. Jadi Mahat Ali itu S1, itu kalau di Mahat Ali namanya M1, makalah pula, M2 makalah saniyah, ya M3 itu doktor. Gelarnya juga khas. Kalau yang teman-teman kita dulu kan bisa makan itu gelarnya. Jadi lulusan Mahat Ali dulu SAG, sekarang tidak sesuai dengan bidangnya. Sarjana usul fiqh, bahaya toh? Iya. Sarjana falak karena astronomi. Sebagai pakar itu. Ini sarjana falak ini. Itu nanti magister usul fiqh, magister usuluddin, magister. Beda kalau di kita kan di kampus kita yang UIN ini kan gelarnya S2 kan MAG. S1-nya nanti sarjana agama. Tapi begitu di Mahat Ali tidak. Tapi begitu doktor sama. Jadi nanti doktor sama. Jadi lulusan Mahat Ali sarungan, ya udah secolongan tapi doktor. Benar gue mau jawab. Kalau sampai ekonomi. Nah, maksud saya Bapak, jadi di sisi
di sisi ini memang kita, maksud saya ingin membuka hati dari teman-teman di hukum dan juga Kesra nantinya. Panjenengan jangan eman-eman untuk bertanya kalau sekiranya memang nanti ini apa yang masih kurang. Karena terus terang kita itu terlalu lama tidak disentuh oleh negara, sehingga kalau kemudian banyak kurang itu ya bagus juga gitu. Maka termasuk jenengan, mungkin bagi jenengan tidak pernah punya masalah dengan ijazah rakagu ini. Tapi bagi kami lulusan pesantren itu punya masalah lama dengan ijazah tidak terpakai itu. Jadi pinter agomo tetapi iso sekitar calon mobil itu iso. Padahal orang itu sekedar ngurusi jenayah gitu. Orang sekedar ngurusi jenayah, ngurusi sing gawe jenayah itu. Maksudnya itu kita lebih tinggi dari itu, tapi tidak diakui. Lulusan aliyah Pak, mau Quran ora terus. Lulusan SMA orang mau Quran tidak jelas itu kalau mungkin mau Pak. Tuh, maksud saya ini kan ketidakadilan yang kita rasakan. Makanya ketika hari ini kadang-kadang kita bersuara ya karena itu Pak. Tapi sekali lagi kami di pondok pesantren itu tidak hanya sebatas pendidikan. Kalau sebatas pendidikan seperti perda yang lain misalkan, maka cukup dirumahkan di Kesra, cukup dirumahkan di satu UPD. Tapi kalau kami mestinya lebih lintas UPD. Maka misalkan saya contohkan di Kudus ini tadi ada pesantren yang menguasai situs. Pesantren punya makam. Yang makam ini menjadi destinasi orang dari mana-mana jarang ke situ. Masuk dinas pariwisata nggak boleh masuk. Harusnya dinas pariwisata masuk karena itu bisa dihitung berapa yang datang ke situ. Maka ketika dinas pariwisata hadir di situ bisa mencatat berapa orang yang destinasi yang ke situ datang ke situ. Maka mestinya setidak-tidaknya layanan fasilitas parkir biar jangan sampai orang mujarab ke kampung kiai ini parkir aneh. Ya kenapa bisa begitu? Karena pemerintah tidak merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Padahal ini kan sebenarnya rumah, ini juga wilayahnya di pesantren, kalau pesantren kami juga ada yang begitu. Apalagi di Kudus, gitu. Yang kedua kemudian Bapak, namun tidak semuanya urusan pesantren itu adalah berkaitan dengan pendidikan. Kita coba dengan para kiai kita di pondok pesantren ini juga ada sisi ekonominya. Sisi ekonominya juga tidak main-main. Kalau dengan itu menara, kawasan menara, itu berapa duit yang berputar di situ karena ada pondok-pondok pesantren di sekitar situ. Ini kan nggak pernah diungkap. Yang diungkap kan hanya karena wisatanya. Padahal pondok pesantren yang itu lebih lama. Kalau orang wisata kan datang pergi, tidak pergi. Tapi pondok pesantren itu ada anak di situ. Satu pondok santrinya 500, satu pondok santrinya 1000. Ini kalau putaran duitnya berapa? Nah artinya di sini mestinya juga UPD yang berkaitan dengan ekonomi juga harus hadir. Nah bahkan Bapak, mestinya kayak Kudus yang sudah menjadi pusat pondok pesantren. Kami kemarin, ya kami sampai hari ini 2 hari ini, bahkan tahun kemarin juga sama. Kami di kampus Islam Kudus itu kehadiran tamu-tamu dari Malaysia, kehadiran tamu-tamu dari Libya. Semuanya salah satu alasan datang ke UIN Sunan Kudus adalah karena pesantren-pesantren di Kudus itu memang khas. Terkenal sebagai pesantren Quran, iya, pesantren kitab ada. Itu Kudus. Sehingga hari ini kita 2 hari kemarin tamu yang kemarin sama hari ini itu ada 18 orang dari Malaysia. Itu berkunjung ke pondok-pondok tahfidz. Karena di Malaysia, untuk tahfidz itu semuanya milik negara, dibiayai negara. Itu saja tidak ada sekolahnya. Pesantren negeri Pak, itu Pak. Pesantren negeri, pesantren negeri. Jadi kalau di sana itu pesantren negeri gitu. Jadi pesantren negara gitu. Gurunya itu dibiayai negara menjadi pegawai kebangsaan atau pegawai apa istilahnya pegawai negara, pegawai negara. Sementara di kita kan tidak. Oke lah, kita mandiri, nggak masalah. Tapi maksud saya coba lintas UPD itu juga termasuk juga Bapak, menurut saya di Dinas Kominfo itu websitenya Pemda Mbak Yoro ditambah satu ruang itu pondok pesantren gitu Pak. Masa pondok pesantren sekian banyaknya dengan santri sekian ribu orang, masa ada aset kalau Pemda itu. Maksudnya kan dikelihatan di websitenya Pemda itu kan nggak ada kolom pesantren.
Dan juga ada satu kolom tentang termasuk aset Pemda, termasuk aset pemerintah daerah, artinya bahwa yang menjadi unggulan dari pemerintah daerah adalah pesantren. Sehingga maksud saya, ketika ada orang luar Kudus masuk ke web Pemda, itu juga salah satu informasinya adalah pesantren-pesantren Kudus. Karena di sini masih ada pesantren yang mempertahankan kitab-kitab kuros, kitab tua-tua itu. Pesantren Jaduk itu ya enek. Terus nantu. Nah, ya inti loh Pak, sebenarnya loh Pak. Kemana-mana itu orang mau Ijazah Dalail dari Kudus. Itu ada teman saya yang pintar mulai itu Ijazah Dalail itu kalau diputuskan sangat natural, orang datang sowan ijazah itu. Teman saya ada yang berhasil mengelola Ijazah Dalail itu, ijazahnya 2 tahun bintang 5 Pak. Kalau nggak 2 tahun bintang 5 nggak dilayani. Maksud saya itu loh, seandainya itu data coba. Orang yang mau Dalail itu berapa orang terdata ini sangat Kudus itu maksud saya. Maksud saya ini kan kekayaan maksud saya itu. Nah makanya alasan saya perlu sekali lagi jangan hanya satu OPD tapi kita OPD. Yang kedua saya juga berharap pada teman-teman pesantren juga dibutuh terus moyang-moyang dari terus. Saya juga berharap dengan teman-teman pesantren jangan nanti hanya perlu itu dipahami kita sebagai oh ini ada duit ini janganlah. Janganlah. Tapi yang kita lihat bahwa ini adalah satu bentuk wasilah kita untuk memajukan pesantren kita. Karena itu yang kita perjuangkan adalah bukan hal-hal yang sifatnya artifisial, tapi yang kita inginkan di Pergub itu juga nanti memberi ruang kepada pengembangan SDM pesantren. Jadi kalau di Jawa Tengah hari ini Pak Gub itu punya lembaga LSSP, jadi lembaga sinergitas dan fasilitasi pesantren. Yang itu salah satu programnya adalah memberi beasiswa untuk santri-santri ber-KTP Jawa Tengah. Kayak kudune ono si tambahnya ber-KTP Kudus ya Kudus dulu. Jadi santri-santri yang ber-KTP Jawa Tengah itu ada fasilitas beasiswa. Beasiswa bahkan S1 di dalam dan di luar negeri, sampai juga S2 di dalam dan di luar negeri. Ya maksud kami dengan itu misalkan di Kudus ini kan punya kampus sekian itu dengan paksa mawon harus ada jadi dengan paksa agar kampus-kampus itu kemudian bekerja sama dengan Pemda untuk memberi ruang sosok beasiswa untuk santri-santri. Setidaknya sampai Kudus itu misalkan contoh sederhana saya contoh sederhananya kita pondok itu kan saking suwi rumah saking bangun itu cuma kurang namanya loh, tapi saya itu berapa dari pesantren kita itu yang mampu menyusun RAPBD rencana anggaran dan pendapatan belanja pondok pesantren selama 1 tahun depan. Pengawai duit itu agar saya soal duit cukup sisut pusat. Jadi tidak pernah punya perencanaan yang kuat. Nah seandainya ini kemudian teman-teman tadi dengan kampus-kampus yang dibahas oleh Pemda, ada perdanya, ada perbuknya, ada Pemdanya, kemudian ada perbuknya yang mendorong kampus-kampus yang berdomisili di Kudus itu memberi ruang itu, kan bisa jadi ada pelatihan-pelatihan untuk membuat RAPBD. Dulu si Dokiri itu berhasil, kemudian berhasil membuat RAPBD untuk pesantrennya rapi begitu. Itu kuliah akuntansi ya 1 semester kampus padahal ini Kudus itu belum sebenarnya, tapi kan karena tidak ada dorongan dari Pemda seringkali kan hanya personal pondok-pondoknya sendiri. Seandainya kita misalkan ke UMK ada pondok ini kemudian dilatih cara bikin renstra yang benar, pesantren dilatih cara bikin RAPBD yang benar, pesantren dilatih untuk bikin laporan keuangan yang baik, maka otomatis nanti dengan sendirinya saya yakin pesantren akan jauh lebih bagus, lebih cepat daripada sekolah-sekolah di luar pesantren, lembaga di luar pesantren. Kenapa? Pesantren punya komitmen, pesantren punya norma, punya etika, pesantren punya komitmen. Pesantren itu kalau sudah khidmah, Pak Yai itu ragam guru Pak. Kawan sore bunyi mulai terus itu. Mana yang Yai pojokan Yai? Mulu ya mulai terus bisa ngomong. Pakai amplop.
Enggak, artinya kan ini kalau mereka rapi karena mereka punya komitmen, santri-santri itu punya komitmen, punya khidmat, punya kemauan mengabdi yang tinggi, maka saya akan membayangkan Kudus bisa menjadi pionir pesantren-pesantren dengan kerapian manajemen yang tinggi. Amin. Nah, itu melalui perbuatan dibiayai biar nanti dengan biaya dengan UIN Sunan Kudus dibiayai dengan UMK. Otomatis kalau yang jalannya Pak Kantor siap. beda, yang jalan beda, ya mestinya kampus cukup disediakan tempat sama dosennya, nanti makan sama sangunya beda. Itu kan orang tua ada sih. Kan itu bisa gitu loh. Kegiatannya begitu kan bedanya yang ngasih uang sakunya, kampusnya yang ngasih dosennya sama tempatnya. Nah itu kalau bisa berjalan begitu, banyak kok cuma berbagi 300 loh di sini. 300 ya. Nah iya, kabupaten 300 kok. Kalau itu dibagi setiap tahun seket kamu kira kampus nih. Ngomong putus, ngomong UMK, itu entek nih Bu. Tahun pertama itu sudah mampu membidik APBS bagus-bagus, rencana anggaran pendapatan dan belanja produk pesantrennya bagus-bagus rapi-rapi. Bisa membuat catatan keuangan yang baik, membuat laporan biar nanti kalau dapat bantuan tidak bingung tentang pelaporan. Ini yang kedua, bagaimana perlunya adalah sinergi dengan beberapa instansi, khususnya perguruan tinggi yang ada di lingkungan itu sendiri. Nah, sehingga bantuan itu jangan hanya fisik saja, misalnya bolehlah fisik, nyatanya juga butuh, tetapi jangan hanya hal-hal yang sifatnya sekali habis Bapak. Tapi kalau bisa itu pengembangan SDM, kiai-kiainya dikasih beasiswa, ya S2, S1, S3 bahkan kalau perlu. Karena kiai ini Kudus Dr. Kabir ya jadi lebih. Dokter Gitu, kalau kamu berbicara kan yo. Dokter Habibul Ihsan. Keren kan yo. Dokter Kiflan ya. Jadi mahasiswa pun rapuh. Nah, prestasi Garut kan sakit kursi kayak gratis. Nah, sehingga sini itu ora iso. Nah, itu misalkan SDM, kampungan SDM. Kemudian nih kan kiai Bapak. Jadi kalau bisa pergub itu juga nanti sekali kita PPD, kemudian lebih bukan hanya yang sekali habis tapi punya jangka panjang. Terus yang ketiga itu memang mutlak ini juga penyadaran dari teman-teman di pondok pesantren juga. Kalau kita sudah mau membuka diri dengan hal-hal semacam ini, kita sudah membuka diri dengan hal-hal bersifat pemerintahan, maka kita juga harus tanggung jawab tentang kerapian. Ya, kerapian administrasi, kerapian manajemen, maka memang jenengan harus bikin kriteria yang boleh dapat bantuan itu seperti apa. Kalau bisa itu memang basisnya itu basis formal, karena kita punya masalah dengan situ pesantren. Kita itu punya masalah dengan situ pesantren. Pesantren koyoke pondok tapi ra pondok itu. Maksudnya pondok pesantren tapi sebenarnya tidak. Makanya dengan perlu melibatkan teman-teman dari RMI, dari ASMA ini, dari KPP, ya agar kemudian pesantren yang memang formal itu mungkin bahwa punya izin, itu benar kan? Bahwa harus punya izin dari Kementerian Agama itu kan terus toh. Bagi mereka nggak mungkin akan bulan pemberi kalau tidak ada legal formalnya kayak gitu. Tapi jangan hanya itu, tapi perlu ada verifikasi dari teman-teman yang lain. Karena contohnya yang di Bandung masalah itu Pak, yang Heriawan yang punya masalah besar sampai sekian santrinya masalah itu kan nggak pernah ngomong. Yang dia punya izin pesantren padahal hanya panti asuhan. Yang di situ tidak ada kajian apapun, angker ikut bantuan santri macam aman. Karena nggak punya mental kiainya, nggak punya, dan karena memang sebenarnya bukan pesantren. Jadi karena itu karena seringkali kita biar tidak salah, kalau itu sih saya yakin dengan DC perusahaan mesti akan verifikasi jauh lebih baik. Nah, yang barangkali yang terakhir ini gini Pak. Yang terakhir itu gini. Jadi insya Allah kalau dengan kita SPD kita akan bisa bermain banyak gitu. Jadi jangan sampai saya itu warnanya gini. Sebelum ada perbu atau sebelum ada perda pesantren itu bisa di semua UPD. Tapi begitu ada perda di Kesran kalau main kau ya. Jangan sampai begitu. Nah, terus kemudian yang terakhir ini terkait dengan apa? Ya setelah dari yang saya
dari beberapa kali saya juga bertemu dengan pemda-pemda yang lain, juga bertemu dengan di gubernuran. Nah, yang terakhir itu ini, memang di Biro Hukum itu termasuk di produknya nanti coba dirumuskan apakah ya idealnya ini kalau kita ingin memberdayakan masyarakat ya kita bermitra dengan lembaga yang sudah ada, RMI sudah ada KPP sudah ada. Idealnya kan bermitra saja gitu loh, tidak harus menggunakan lembaga baru. Tetapi kadang-kadang sekarang itu kan gara-gara eranya viral-viralan, era medsos-medsosan, itu kadang-kadang itu kayak gubernur sendiri ini on the record-nya Pak itu akhirnya memberikan LSP itu kan agar bantuan dia itu kelihatan yang ngasih bantuan gubernurnya. Kalau bantuan dilewatkan organisasi yang lain kan seringkali Pak gubernurnya nggak kelihatan gitu loh. Kalau PU ini ngetok gitu Pak. Nah itu ngetok nih medsos sewa bagi bantuan pesantren itu loh. Makanya ada LSP itu kesempatan itu. Nah itu yang kan pertimbangan benar. Kalau seandainya jangan hanya tapi kan di gubernur sudah ada, bisa jadi apakah itu diturunkan di Kudus, apa kemudian Kudus akan membuat yang berbeda. Artinya bahwa karena biasanya kalau bantuan untuk pendidikan itu kan persoalannya, karena saya termasuk pengurusnya, itu persoalannya negara itu kan tidak bisa ngasih bantuan satu orang terus menerus. Gitu. Satu orang misalkan padahal kuliah itu misalnya Bu Sifni, kuliah S3 itu minimal 3 tahun. Padahal bantuan pemerintah misalnya nggak bisa ke Bu Sifni tahun ini, tahun depan dapat lagi, tahun depan nggak boleh. Padahal kuliah juga begitu. Ya, kuliah kan minimal 4 tahun misalnya satu. Nah persoalannya itu maka bantuan pemerintah kemudian diserahkan kepada lembaga, maka lembaga ini yang akan membayarkan setiap semester. Bukan pemdanya kan bantuan sekali. Jadi pemdanya kasih bantuan sekali kepada lembaga, yang lembaga ini nanti yang mentransfer setiap semester. Kali ini kan bukan menginvestasi negara. Kalau negara tadi kan nggak bisa satu orang tahun ini keluar, besok keluar lagi kan mesti akan temuan itu. Karena bantuan sosial kan mesti sekali loh Pak. Dalam bayar 3.000 terus kan. Nah, padahal kuliah masa tahun ini dapat, tahun depan nggak dapat kan bisa pedot Pak. Nah makanya salah satu LSP itu gitu Pak. Jadi bantuan yang dari Pemda sudah dihitung satu orang itu dihitung untuk 4 tahun. Kalau duitnya dikasihkan langsung 4 tahun, itu bisa jadi nggak jadi kuliah juga. Gitu. Ayo bocah 4 tahun tidak iling ngarep tuh. Itu motor mah. Ayo itu motor gimana? Motor wheel. Dan salah satu caranya itu Pak, itu mekanismenya. Nanti dengan bisa pelajari dengan gitu. Keren. Masuk. Jadi artinya ya, jadi dengan bisa pelajari dengan hukum, artinya gini Pak, bantuan itu karena kayak pendidikan beasiswa itu kan memang harus sampai lulus. Ya, bagaimana dengan salah satu mekanisme caranya di Jawa Tengah itu bantuan itu diserahkan ke lembaga LSP itu nanti masuk ke rekening LSP. LSP ini kan memberi bantuan, membayarkan kepada anak ini setiap semester, setiap bulan dia dapat setiap semester dia dapat biaya, maka harapannya nanti kuliahnya selesai. Nah ini memang nanti yang dengan paham pondok pesantren di LSP itu beasiswa itu akan diserahkan kepada kampus-kampus sedekah. Jadi anak kudus tidak boleh atau dari luar itu beasiswa itu hanya kepada kampus-kampus di kudus. Kenapa begitu? Karena beasiswanya yang itu hanya sekolahnya toh. Makanya harapannya sanggupnya dari Pemda gitu ya. Jadi anak itu karena dapatnya hanya bayar semester. Nah kalau sekiranya dia kuliahnya di Jogja, nanti makannya siapa yang biayai? Kosnya siapa yang biayai? Makanya kemudian nalarnya begitu. Karena saya termasuk salah satu pengurusnya di Jawa Tengah, maka saya paham itu. Jadi nanti akan dibaginya di kampus-kampus. Misalnya orang Kudus ya cukup kuliahnya di Kudus biar tidak bayar kos. Mana kalau Pak E? Nah tapi nanti jadi dengan mekanisme Pemda bisa bicara. Itu Bapak mungkin beberapa masukan saya terkait dengan pergub ini saya apresiasi kepada Pemda, tapi
nanti saya harapkan ini sekali lagi momentumnya mumpung masih bagus Pak, sehingga nanti Kudus tetap akan naik terus ya dengan Asma biar keluarganya itu kita Kudus akan tetap kelihatan sangat peduli, apalagi kalau kita sudah tahu sebenarnya bagus Pak, Kudus itu di insentifnya Gunung Madi juga termasuk hal yang bagus di antara beda-beda yang lain. Tapi sekali lagi kombinasinya kurang. Nah, hitungannya teman-teman dari KDP atau dari beda yang lain itu ini agak lebih tutup bedanya. Sementara yang lain itu insentif 1.000 sebenarnya. Nah, mungkin itu saja karena dari saya kurang punya mohon maaf. Monggo nanti kalau sekiranya ada yang bisa lebih lanjut, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abu Khair atas gagasan dan ide-ide progresifnya ya, terkait dengan perbum dan bagaimana pesantren bisa berubah sesuai dengan tagline-nya Gubernur sekarang, pesantren ubah. Ada beberapa catatan Pak yang bisa menjadi renungan atau masukan ya. Yang pertama memang yang diurusi di pesantren itu tidak hanya pendidikan, tetapi ada banyak hal dan banyak aspek. Yang kedua, jangan sampai adanya perbuk ini tergesa-gesa dan tidak lintas OPD, karena ini menjadi bumerang juga terhadap pesantren ketika perbuknya itu hanya satu OPD saja seperti itu. Yang terakhir, bagaimana perbuk ini juga memperhatikan kekhasan pesantren, karena pesantren itu punya khas dan ciri karakter sendiri yang berbeda dengan pendidikan lain seperti perguruan tinggi, SMA dan lain sebagainya seperti itu. Baik, karena ini adalah fokus group discussion, maka saya akan memberikan kesempatan kepada para kiai, para agus, para santri dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini untuk rembuk bersama terkait dengan adanya perbuk. Siapa tahu nanti yang hadir atau Asma ini terlibat langsung dalam pembentukan perbupa, tidak hanya orang-orang tertentu seperti itu. Monggo silakan. Pertama Gus Ibni, terus Cisaroni. Ya, Cisaroni. Oh, Cisarmanto. Oke, silakan. 3 penanya ya. Monggo. Oh, nanti setelah ini. Karena FGD maka harus banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang kami hormati, kami dari RMI. Pertama ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber dari Badikap, yaitu tentang poin apa nanti yang masuk dalam perbuk terkait rekognisi maupun afirmasi, karena kami belum tahu rang perbuknya seperti apa. Mohon maaf, kemarin saya WA Pak Mintoro katanya belum bisa ya masih coret-coret lagi. Nah, jangan kemudian mengenai rekognisi dan afirmasi tadi, atas masukan dari narasumber Pak Abu Khair tadi, yang agar bagaimana para alumni pesantren ini bisa mewarnai di lintas OPD. Saya kira apa poin-poin yang akan dimasukkan dalam perbuk itu. Kemudian yang kedua pada Pak Wiono, tadi Pak Wiono menyampaikan bahwa perda ini tidak boleh lebih 1 tahun karena ada konsekuensi hukumnya kalau lebih dari 1 tahun perbuknya tidak diterbitkan. Kira-kira saya menangkap seperti itu tadi Pak. Nah, pertanyaan saya, perda Madin ini terus tanggung jawab siapa? Perda Madin ini sudah ada sejak 2013, namun perbuknya sampai sekarang belum ada. Itu tanggung jawab siapa? Karena mohon maaf, kami di RMI ini juga menaungi Madin Pak, tidak hanya pondok pesantren. Maka mendengar Pak Wiono menyampaikan seperti itu, maka kami terpanggil untuk menyuarakan hal ini. Kemudian terakhir pada Pak Abu Khair, kalau misalkan lintas OPD nanti bisa alumni pesantren bisa mewarnai dengan adanya perbuk. Karena kemarin waktu kami diundang di pendopo ini ada diskusi yang mengatakan
kalau alumni pesantren ikut penjaringan P3K yang diadakan oleh PMK, nah, lantas standar ijazahnya seperti apa? Kalau hanya ijazah pesantren yang digunakan, nah timbul pertanyaan seperti itu karena ini nanti ada kaitannya dengan lembaga atau instansi yang lebih atas. Saya kira seperti itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Karena saya bukan akademisi, tapi saya seperti khususnya kognisi dan lain sebagainya. Intinya pada sore hari ini terima kasih sedikit pencerahan kepada kami sebagai alumni pesantren karena kejadian yang cukup trauma bagi pondok kami itu adalah ketika salah satu alumni kami diputus nyalon DPR RI tahun 2004 itu di cancel hanya gara-gara ijazah pondok pesantren. Mungkin Pak Wiono ingat ada Pak Syarifuddin, masih Pak Nusron Wakil itu adalah dulu ketika tahun 2004 nyalon lewat salah satu partai itu memakai ijazah pondok pesantren kami itu. Pak Syarifuddin almarhum itu akhirnya membuat trauma konco-konco alumni Ringin Agung itu. Padahal sudah jelas calon jadi kan nomor 1 dulu itu. Dan itu mungkin untuk sekarang sih kita ada aman karena ada PDF, ada muadalah, mungkin sekarang ada aman, tapi itu memang kejadian yang sungguh menyakitkan bagi kami sebagai alumni Pondok Pesantren Ringin Agung, alumni kami yang katakannya yang terbaik di bidang politik tidak bisa maju hanya gara-gara urusan ijazah yang semuanya sebenarnya sudah ngakui kelebihan beliau. Mas Pak Nusron Wakil mau selesai soal itu jadi gara-gara itu alumniku. Berangkat dari pemaparan Pak dari Kabupaten tadi, dari Kasih Hukum, Pak Kabag Hukum maupun Kabag Esra, bahwa ini kami tidak menuntut, bahwa kami juga masih ingat Pak Wiono bahwa janji Pak Buati dulu itu ada beasiswa santri Pak kelihatannya. Iya. Saya masih ingat ada beasiswa untuk santri, nah itu ya enggak mulai nol, kita sama-sama mengingatkan lah karena Pak Wiono itu kami harapkan sebagai wakil kami, sebagai orang yang dekat dengan beliau untuk memfasilitasi kami sebagai santri, bagaimana janji tersebut bisa diwujudkan. Tentunya ini kami sangat mengharapkan bagaimana Mas Yusuf ini yang kita jadi dokter ini tidak bisa kesampaian untuk menjadi seorang dokter, walaupun nanti apapun yang terjadi tentunya menjadi kebanggaan bagi kita sebagai penghormatan sebagai seorang santri. Terus termasuk janji-janji yang lain, saya kira ini kami tidak menuntut banyak, yang penting itu bisa direalisasikan. Ada perbuk tentang pesantren ini, bagaimana bisa mengakomodir semua. Jadi kami dari pesantren itu tidak berharap perbuk ini berkutat tentang masalah uang dan uang, bantuan yang berupa hibah untuk membangun. Sementara ini kan pesantrennya dilihat hanya bantuan untuk hibah, bantuan hibah untuk bangun asrama ini atau asrama itu, yang mana biasanya yang mendapat juga hanya itu saja yang dekat dengan matoan kalau istilahnya. Sehingga walaupun pondok sebesar apapun, pondoknya santrinya sebanyak apapun, itu nek ra tidak matoan ya rapat entuk gitu ya. Seperti itu, karena itu perbuk ini sangat kami rindukan. Jadi nanti ke depan itu bantuan tidak hanya berkutat kepada orang itu yang dekat dengan matoan tersebut. Paling orang-orang yang dekat Pak Yusuf atau Pak Supri biasanya seperti itu. Jadi kami sing ora pati tidak matoan ini akhir terpinggirkan. Karena tidak ada payung hukum yang bisa menaungi semua itu. Terus yang penting sekali lagi pendampingan pada pondok pesantren. Jadi saya setuju sekali pendapat dari Pak Bukoy bahwa pesantren tidak hanya berkutat tentang bantuan tentang keuangan, tapi bagaimana peningkatan SDM santri ini sangat kami harapkan. Jadi saya yakin karena santri ini dibekali dengan jiwa khidmah, jiwa pengabdian yang tinggi, tentunya ketika dibekali dengan ilmu-ilmu yang selama ini kita miliki, tentunya akan lebih baik dari orang-orang di luar santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Atau Pak, bagus.